Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan saya Beatus Sitompul dalam saluran belajar iringan organ gerejawi dengan menggunakan keyboard ataupun elektron seperti ini. Baik teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah saya mau membandingkan aransemen ataupun partitur dari 3 buku partitur iringan nyanyian gerejawi atas lagu yang berjudul Telah Kutemukan Dasar Kuat, atau dengan judul asli dari bahasa Jerman seperti ini. Silakan baca sendiri. Baik teman-teman sekalian, saya ajak untuk memperhatikan yang pertama adalah membandingkan partitur yang ada di dalam buku Puji Syukur, yang ini Puji Syukur, dengan yang ada di Kidung Jemaat, yang ini dari partitur Kidung Jemaat edisi Harmoni. Kita lihat, kita perhatikan partitur dari Kidung Jemaat, judulnya Telah Kutemukan Dasar Kuat. Di Puji Syukur juga judulnya Telah Kutemukan Dasar Kuat. Ya, dari partitur ini kita tahu bahwa lagu ini diciptakan oleh Johann Balthasar Koenig tahun 1738. Tertulis juga di dalam keterangan buku partitur iringan organ gerejawi dari Puji Syukur maupun dari Kidung Jemaat. Lagu ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Tentunya dalam hal ini ke dalam bahasa Indonesia yang terdapat di dalam Puji Syukur dan Kidung Jemaat. Juga diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, khususnya yang kebetulan saya dari daerah ini, maka yang saya tahu adalah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Batak Toba di dalam buku ND yang partiturnya namanya buku Logu. Ya, dengan judul Autna Saribu Haliganda. Sebetulnya lagu ini, teman-teman sekalian, diterjemahkan ke dalam bahasa Batak Toba dalam judul yang berbeda-beda. Yang saya tahu sekurang-kurangnya ada 4. 1, Autna Saribu Haliganda. Yang kedua, Nungatung Jupang Awojahan. Yang ketiga, Di Nasaborngi Non Dobisar. Yang keempat, Marujung Do Nuaeng Saminggu. Melodinya dalam ketiga lagu ini persis sama, tidak ada yang berbeda. Cuman di dalam partitur Puji Syukur dan Kidung Jemaat, masalah pembiramaan berbeda dengan yang di buku Logu. Kalau di Kidung Jemaat biramanya dibuat 4/4 dan 2/4. Kalau di Puji Syukur 4/4 dan 6/4. Baik teman-teman sekalian, pertama kita lihat yang di Puji Syukur 4/4 dan 2/4. Itu berarti di dalam lagu ini terdapat birama yang 2 ketuk dalam birama tersebut atau di birama yang lainnya, dan juga 4 ketuk tiap biramanya. Kita lihat di bagian pertama, yaitu tentunya gantung ya. Ya, 1 ketuk itu gantung, dengan yang terakhir adalah 3 ketuk. Di bagian birama yang kedua hanya ada 2 ketuk. Dari situlah dasarnya mengapa ada 2/4. Dan juga ada di frase yang kedua ada hanya 2 ketuk. Dari situlah makanya dibuat biramanya adalah 2/4. Maka birama ini 4/4 dan 2/4. Itu masalah pembiramaan. Kalau kita lihat Puji Syukur, pembiramaan 4/4 dan 6/4. Itu berarti di dalam lagu ini ada birama yang isinya ada 6 ketuk. Di sini. Telah kutemukan dasar kuat tempat berpaut. Kuat tempat itu 6 ketuk dibuat menjadi 1 birama. Di bagian berikutnya juga ya. Meskipun dunia lenyap, nyap, pegangan itu 6 ketuk. Dari nyap sampai pegangan itu 6 ketuk dibuat menjadi 1 birama. Bagaimana persisnya yang aslinya diciptakan oleh Johann Balthasar Koenig tahun 1738 itu tidak saya bahas. Yang saya bahas hanya adalah berdasarkan 3 buku sumber ini. Yang berikutnya tadi adalah dari buku Logu dengan judul Autna Saribu Haliganda. Di sini persis 4 ketuk semua dibuat. Di sini persis dibuat hanya 4/4. Birama pertama dimulai dari tanda diam. Sehingga 3 ketuk nyanyi, sebelumnya diam 1 ketuk menjadi 4 ketuk. Di awal pun 4 ketuk, dan seluruhnya ada 4 ketuk. Maka betul dia persis 4/4. Itu dari segi pembiramaan. Kemudian dari segi nada dasar.
Nada dasarnya kalau di Kidung Jemaat, di buku Puji Syukur, dan di buku Logu sama-sama dari tangga nada F mayor. F sama dengan Do. Jadi ketinggiannya sama. Lalu mengenai tempo. Temponya kalau di Kidung Jemaat dibuat di sana tanda tempo kurang lebih 96 ketuk tiap menit. Kalau di Puji Syukur, rentang temponya dibuat dari 92 sampai 96. Kalau kita dengar 92 sampai 96, bisa juga kita dengarkan di sini sebentar. 92 sampai 96, kita coba rentangnya 94. Sol, mi, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Kira-kira demikianlah temponya. Da, da. Da, da, da. Sol, mi, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Begitu masalah temponya. Kalau di buku Logu tanda tempo tidak dibuat, tapi bisalah maksudnya kita sendiri yang memperkirakan tempo yang tepat untuk lagu seperti ini, modelnya dan temanya seperti ini. Oke, itu mengenai tempo. Sekarang kita lihat dari segi melodi tadi persis sama, hanya tanda biramanya yang berbeda. Nah, bagaimana keseluruhan partitur ini dari awal sampai akhir untuk suara sopran, alto, tenor, dan bass? Kalau saya perhatikan, Kidung Jemaat dengan Puji Syukur persis sama, termasuk berdasarkan data-data dari lagu ini tadi, diciptakan oleh Johann Balthasar Koenig, lalu tata suaranya atau arrangernya juga Johann Balthasar Koenig, tahunnya juga tahun yang sama, lalu saya perhatikan alunan melodinya, ya, sopran sudah pasti sama. Altonya dari awal sampai akhir saya perhatikan notnya persis sama. Ya, jadi sama antara partitur yang di Kidung Jemaat dengan yang di Puji Syukur. Lalu kalau saya lihat partitur yang di buku Logu, ya berbeda ya. Misalnya saya mainkan dulu bagian not pertama, ya, not pertama. Kalau di Kidung Jemaat ataupun Puji Syukur, not pertama, ya, begitu. Kalau di buku Logu beda. Nah, dia begini. Dia dimulai dari dominan. Kalau di Kidung Jemaat dan Puji Syukur dimulai dari akor tonika, ya. Baik, sekarang saya mainkan saja frase per frase dulu, ya. Kita coba dulu dari Kidung Jemaat ataupun Puji Syukur, frase yang pertama, ya. Ya, akornya ya 1 1 1 4 1 dengan bass mi, 5 dengan bass re, 1 dan ada suspend ya, suspend. 5 suspend kemudian beralih ke 5 dan akor 1. Nah, tapi kalau di buku Logu akornya berbeda ya. Misalnya saya mainkan dari buku Logu. Itu dari tingkat 5, tingkat 6, tingkat 1 dengan bass mi, ya. Tingkat 4, tingkat 5, dilanjut dengan tingkat 4 dengan bass la. Tingkat 4 ke tingkat 5, subdominan ke dominan, itu biasa ya, aliran yang biasa, dari tingkat 4 ke tingkat 5. Tapi di sini ada aliran yang kurang biasa, menurut saya kurang biasa. Itu dari tingkat 5 masuk ke tingkat 4, tapi dengan bass la. Itu tidak biasa, janggal secara umum seperti itu. Tetapi dalam lagu ini kok tepat ya, kok enak ya. Mungkin atau barangkali karena bassnya dibuat la, bukan fa ya. Terdapat apa namanya, chord inversion ya, pembalikan akor ya. Nah, saya ulangi dulu. Kalau Puji Syukur, dua-dua enak ya, dua-dua menurut saya bagus ya. Di sini saya tidak bermaksud menilai mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus, karena dua-duanya memang bagus ya.
Baik, saudara dan teman-teman sekalian, coba kita masuk ke frase yang kedua. Tempat berpaut jangkarku. Kita dengarkan dari partitur puji syukur atau Kidung Jemaat. Nah, kalau dari buku logu. Sekali lagi. Puji syukur atau Kidung Jemaat. Ya, begitulah berulang, kebetulan ada tanda bis 2 kali. Sol mi sol la sol fa mi re do re mi fa mi re, berulang. Nah, sekarang kita masuk kita ke frase berikutnya. Meskipun dunia lenyap. Kita coba mainkan dari puji syukur. Sekali lagi dari puji syukur masih. Ya, kalau dari buku logu dia begini. Sekali lagi. Sini cukup jelas perbedaannya, teman-teman sekalian. Kalau di buku logu dia menggunakan akor tingkat 2 mayor, ya, re fi la. Mulai dari dominan tingkat 5, tingkat 2 mayor, tingkat 5, tingkat 1, tingkat 3, tingkat 1 6, ya, apa namanya? Sext, ya, tingkat 1, tonika sext, ya. Berikutnya adalah tingkat 2 mayor lalu berujung ke tingkat 5 dominan. Kalau di puji syukur atau Kidung Jemaat, dia dari tingkat 5 tetap tingkat 5. Misalnya begini tadi. Ya. Kalau buku logu, ya. Bagus dua-duanya, enak, ya. Jadi begini menurut saya, teman-teman sekalian. Ya, perlu kita ketahui 2 atau 3 partitur atas sebuah lagu. Itu menjadi, ya, iringan kita menjadi bervariasi dan enak. Dan barangkali kalau lagu ini dinyanyikan ayat per ayat sampai semua ayat, misalnya ada di sini 4 ayat atau lebih, ya, kalau di puji syukur kebetulan hanya 4 ayat, maka kita buat ayat pertama dengan partitur dari buku sana. Ayat kedua dari buku yang ini. Ayat ketiga improvisasi, ayat keempat, dan seterusnya. Barangkali bisa juga kita membuat partitur sendiri, maka lagu itu menjadi lebih enak untuk dinyanyikan. Selain juga tentu menggonta-ganti register yang tepat untuk lagu ini. Baik, frase yang terakhir. Pegangan hidupku tetap. Nah, kita coba mulai dari Kidung Jemaat ataupun puji syukur. Pegangan. Sekali lagi. Itu akornya dari tingkat 5, tingkat 1, tingkat 1 dengan bass mi, ya, tingkat 4, tingkat 2 minor, tapi ada septimnya, ya, ada nada yang ketujuhnya, kemudian tingkat 1 dengan bass sol, dan menuju ke tingkat 5 dan tingkat 1. Itulah kalau di puji syukur ataupun di Kidung Jemaat. Kalau di buku logu, begini dia, ya, yang terakhir. Sekali lagi. Ya, ini lebih dinamis, ya, lebih variatif, ya, dibandingkan yang di puji syukur ataupun Kidung Jemaat tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat tenornya, ya.
re, do, re, mi, fa, sol, mi. Itu tenornya ya. Kalau di altonya, sol, 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 la, do, si, do. Jadi seperti ada semacam saut-sautan sedikit di bagian yang terakhir. Itu membuat barangkali itu menjadi, lagu ini menjadi lebih enak ya, lebih hidup. Baik teman-teman sekalian, saya coba mainkan partitur ini yang di puji syukur dari awal sampai akhir. Baik teman-teman, berikutnya saya mainkan sekarang dari buku Logu. Baik teman-teman sekalian, boleh menentukan yang mana yang lebih enak. Tetapi menurut saya, dua-dua sungguh bagus dan sungguh enak. Dua-dua sangat penting. Bahkan barangkali perlu juga kita menambah partitur sendiri ataupun membuat namanya improvisasi agar iringan ini menjadi lebih hidup, lebih suka orang mendengar musik ataupun iringan kita. Teman-teman sekalian, barangkali sekarang saya tidak membahas panjang lebar tentang harmoni ataupun akor ya tingkat 1, tingkat 5, tingkat 6 suspend ya, 1 septim, ada sext dan sebagainya. Ya, tidak begitu panjang lebar saya singgung, hanya sekilas saja. Barangkali nanti akan kita bahas dalam video-video berikutnya. Kita belajar mulai dari dasar tentang harmoni ya. Teman-teman sekalian, saya kira sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan dengan perbandingan ini kita terbuka untuk melihat hal-hal yang lain di luar dari yang biasa kita pakai ataupun kita pelajari. Semoga kita sebagai organis di gereja manapun kita semakin terbuka untuk melihat variasi-variasi yang membuat umat ataupun jemaat tidak jenuh mendengarkan iringan organ kita, tetapi mereka bersemangat memuji Tuhan melalui atau dengan bantuan iringan organ yang kita buat. Dengan demikian saya akhiri video ini dengan mengucapkan semoga video ini bermanfaat dan Shalom.